Halo guys, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini LPM TV akan melanjutkan pembahasan tentang 10 petinju muslim terbaik yang menjadi juara dunia. Nah, untuk kalian yang belum menyaksikan video sebelumnya, maka silakan tonton part satunya dulu ya guys. Namun sebelum itu, kami ingin kembali mengingatkan bahwasannya konten ini tidak ada sedikit pun maksud untuk mengunggulkan atau merendahkan golongan tertentu. Oke? Tentu sampai habis ya. Ruslan Chagaev. Ruslan Samilevich Chagaev itu adalah nama asli dari petinju tersebut. Namun, ia juga dikenal dengan julukan sebagai White Tyson, yang mana dirinya adalah seorang petinju asal Uzbekistan yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1978. Ia memiliki tinggi badan sekitar 185 cm dengan berat kurang lebih mencapai 98 kg, yang mana Chagaev adalah etnis Tatar Volga yang beragama Islam. Diketahui petinju berjuluk White Tyson ini melakukan debut profesionalnya pada tanggal 21 Agustus 1997 dengan sukses mengalahkan petinju lain bernama Donnie Pendleton dengan kemenangan KO tepat di ronde pertama. Setelah itu, ia sempat kembali dalam tinju amatir. Namun pada tahun 2001, akhirnya Chagaev pun kembali pada tinju profesional dan bertarung melawan petinju lain bernama Everett Martin pada tanggal 21 September dengan kemenangan TKO tepat di ronde keempat. Yang mana dalam perhelatan tersebut, itu merupakan laga profesional pertama dan satu-satunya yang ia lakoni di negara asalnya, yakni Uzbekistan. Ia adalah petinju profesional Uzbekistan yang berhasil memegang gelar kelas berat WBA sebanyak 2 kali dan merupakan petinju Asia pertama yang sukses memenangkan gelar kelas berat dunia oleh salah satu dari 4 badan sanksi utama. Kemudian pada bulan Oktober 2021, BoxRec menempatkan Chagaev sebagai salah satu petinju Asia terhebat ke-7 sepanjang masa. Dan dari semua laga yang telah ia jalani sepanjang karirnya, tercatat petinju asal Uzbek ini berhasil meraih 34 kemenangan, 1 kali imbang dan hanya 3 kali mengalami kekalahan. Saddam Ali. Itu adalah sebuah julukan yang disematkan pada salah satu petinju muslim terbaik asal Amerika berdarah Yaman. Ia lahir pada tanggal 26 September 1988 di sebuah kota bernama New York, Amerika Serikat. Saddam memiliki tinggi badan sekitar 173 cm, yang mana diketahui ia mulai bertinju di camp bernama Bed-Stuy Boxing Club, tepatnya pada usia 8 tahun. Sebelumnya, ia sama sekali tidak tahu menau dengan olahraga tinju. Namun ketika umurnya bertambah, lama-lama ia mulai terinspirasi oleh salah satu petinju asal Inggris keturunan Yaman, yakni Prince Naseem Hamed. Saddam menilai Naseem adalah seorang petinju hebat yang sangat ia kagumi. Ia memiliki kecepatan, akurasi, power, unik dan selalu membuat saya ingin terus menyaksikan pertandingannya. Di balik kemampuannya itu, terkadang ia kerap mempertontonkan aksi-aksi menarik yang tentu saja tidak pernah dilakukan oleh petinju manapun. Dan itulah salah satunya yang membuat saya ingin terjun dalam dunia tinju sebagaimana Naseem. Saddam memenangkan kejuaraan sarung tangan emas nasional, yakni di divisi kelas bulu pada tahun 2006 pada saat usianya menginjak 17 tahun.
Kemudian pada tanggal 17 Januari 2009, ia mulai melakoni debut tinju profesionalnya dan hanya membutuhkan 1 menit 42 detik saja untuk bisa menumbangkan petinju lain bernama Ricky Thompson. Selanjutnya pada tanggal 9 April dalam pertarungan televisi PPV ketiga, Saddam kembali meraih kemenangan dengan sukses mengalahkan Javier Perez tepat di ronde ketiga dengan memberinya pukulan kiri yang begitu sangat keras hingga membuat sang lawan jatuh tersungkur. Selama karirnya dalam dunia tinju, Saddam Ali berhasil meraih 27 kemenangan dan hanya mengalami 3 kekalahan, guys. Danny Williams. Daniel Peter Williams itu adalah nama asli dari petinju muslim selanjutnya. Ia lahir pada tanggal 13 Juli 1973 di kota London, Inggris. Williams adalah seorang petinju muslim yang taat dan diketahui pertama kali ia tertarik dengan Islam, yakni pada saat dirinya berada di luar negeri. Ia berkata, "Saya sedang pergi ke Turki dan kala itu saya mendengar suara azan yang begitu sangat indah didengar. Saya sempat terdiam dan mencoba untuk mendengarkan suara tersebut. Namun entah kenapa saat itu saya merinding dan hati saya pun mulai bergetar." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ketika mengalami hal itu, tak lama saya pun mencari tahu tentang apa itu Islam. Hingga akhirnya saya pun tertarik dan memilih jalan hidup saya dengan memeluk agama tersebut. Saya merasa yakin bahwa ini adalah jalan hidup terbaik untuk saya. Diketahui Williams menjadi seorang petinju profesional yakni pada tahun 1995 dengan sukses mengalahkan petinju lain bernama Vance Idens tepat di ronde kedua. Selanjutnya, ia terus bertarung secara rutin hingga berhasil mengumpulkan rekor kemenangan sebanyak 15 kali dan 12 diantaranya ia menangkan melalui sebuah KO. Dan yang paling fenomenal yakni ketika ia dihadapkan untuk bertarung melawan petinju kelas berat lain yang sangat ditakuti pada saat itu, yakni Mike Tyson. Namun hebatnya kala itu Williams sukses mengalahkan si leher beton dengan memberinya pukulan bertubi-tubi hingga membuatnya terjatuh tepat di ronde keempat. Nah, dari sekian banyak pertarungan yang ia jalani sepanjang karirnya, tercatat petinju berjuluk The Dynamite ini sukses meraih kemenangan sebanyak 54 kali, 1 kali no contest dan 3 kali kekalahan. Mike Tyson. Michael Gerard Tyson, itulah nama asli dari seorang petinju legend paling ditakuti kala itu. Petinju berjuluk si leher beton ini lahir pada tanggal 30 Juni 1966 di sebuah kota bernama Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Tyson adalah petinju profesional asal Amerika yang berkompetisi mulai dari tahun 1985 hingga tahun 2005.
Tyson dianggap sebagai salah satu petinju kelas berat paling ditakuti dan berhasil mendapatkan predikat sebagai salah satu petinju terbaik sepanjang masa. Ia sempat menduduki tahta kejuaraan kelas berat tak terbantahkan mulai dari tahun 1987 hingga tahun 1990. Yang mana di masa keemasannya kala itu, Tyson berhasil memenangkan 19 kali pertarungan tinju profesional melalui kemenangan KO, dan 12 diantaranya ia menangkan hanya dengan melalui ronde pertama. Diketahui sabuk pertamanya ia dapatkan ketika dirinya hendak berusia 20 tahun 4 bulan 22 hari. Saat itu, Tyson berhasil memegang rekor sebagai petinju termuda yang sukses memenangkan gelar kelas berat. Ia adalah petinju kelas berat pertama yang secara bersamaan berhasil memegang gelar WBA, WBC, dan IBF. Kemudian di tahun berikutnya, Tyson sukses menjadi juara linier, tepatnya saat ia berhasil mengalahkan petinju lain bernama Michael Spinks hanya dalam waktu 91 detik di ronde pertama. Tyson dikenal karena gaya tinjunya yang begitu ganas dan sangat mengintimidasi sang lawan. Sampai-sampai di masa kejayaannya, kala itu ia mendapat persentase kemenangan sebesar 88% guys. Di luar prestasinya dalam dunia tinju, Tyson juga kerap mendapat banyak sorotan terkait perjalanan spiritualnya. Yang mana salah satu kawan sekaligus pelatih tinju bernama Eddie Gregory menyatakan bahwa kini Tyson telah menemukan tujuan dan arah dalam kehidupannya setelah memeluk agama Islam. Menurut saya, agama barunya tersebut telah membantu Tyson untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kala itu, Tyson sempat mendekam di balik dinginnya jeruji besi karena ia telah terlibat dengan sebuah kasus hukum. Kemudian berbagai media sempat mengabarkan bahwa ketika itu Tyson memeluk agama Islam, yakni saat dirinya berada di dalam penjara. Kabarnya saat itu Tyson bertemu dengan sosok penting dalam perjalanan spiritualnya ketika mendekam di penjara. Ia bernama Muhammad Siddiq yang merupakan seorang pembuka agama di Nation of Islam, yakni sebuah organisasi muslim kulit hitam di Amerika Serikat. Dan kabarnya ketika itu Tyson sempat mengadopsi sebuah nama Islam, yakni Malik Abdul Aziz. Saat keluar dari penjara, Tyson sempat mengenakan peci putih, seolah dirinya ingin menunjukkan pada dunia bahwa kini ia adalah seorang muslim. Dan menurut petinju sekaligus kawan dekat dari Mike Tyson yang bernama Eddie Gregory, bahwa setelah terbebas dari masalah hukumnya, kini Tyson terlihat lebih tenang dan lebih baik. Petinju berjuluk si leher beton ini dikenal dengan keganasannya di atas ring. Hal tersebut bisa kita lihat dalam beberapa pertandingannya. Kebanyakan ia mampu menumbangkan lawannya hanya melalui ronde pertama karena memang ia memiliki pukulan yang begitu sangat keras yang jika terkena sang lawan maka biasanya ia akan langsung jatuh tersungkur karena begitu dahsyatnya pukulan tersebut guys. Nah, dari sekian panjang perjalanan karirnya dalam dunia adu pukul, tercatat petinju berjuluk si leher beton ini berhasil meraih 50 kali kemenangan,
2 kali no contest dan hanya mengalami 6 kali kekalahan. Muhammad Ali. Cassius Marcellus Clay Jr. itu adalah sebuah nama asli dari sosok petinju legend terbaik sepanjang masa, yakni Muhammad Ali. Ia lahir pada tanggal 17 Januari 1942 di sebuah kota bernama Kentucky, Amerika Serikat. Ia memiliki tinggi badan sekitar 191 cm dengan berat kala itu mencapai 107 kg. Diketahui ia mulai berlatih sebagai seorang petinju amatir yakni pada saat usianya menginjak 12 tahun. Yang mana kala itu ia pertama kali diarahkan untuk berlatih tinju yakni oleh seorang petugas polisi dan seorang pelatih tinju bernama Joe Martin. Saat itu, polisi tersebut menemui bocah 12 tahun yang terlihat sedang marah karena seorang pencuri telah mengambil sepedanya. Tugas itu memberitahu Ali bahwa sebaiknya kamu belajar cara bertinju saja untuk menjaga diri dari orang yang hendak mencelakaimu. Awalnya, Ali menolak tawaran tersebut. Akan tetapi setelah melihat pertandingan tinju amatir di program tinju televisi lokal, saat itu Ali pun mulai tertarik dengan olahraga adu pukul tersebut, guys. Dan ketika usianya menginjak 18 tahun, kala itu ia berhasil memenangkan medali emas di divisi kelas berat ringan di Olimpiade musim panas tahun 1960. Dan kemudian tak lama setelah itu, Ali pun mulai mencari tahu tentang apa itu agama Islam. Menurut kabar, alasan mengapa Ali tertarik dengan agama Islam, yakni karena ia sangat kagum dengan pengikut Nabi Muhammad. Ia berkata, "Saya melihat ketika kemanapun pergi dan bertemu sesama muslim, maka mereka akan saling menegur dengan mengucapkan kata salam dengan penuh senyuman." Hingga akhirnya Ali pun mantap memilih agama Islam sebagai pedoman hidupnya. Kala itu Ali memberitahu pada dunia bahwa kini ia telah menjadi seorang muslim, tepatnya pada tahun 1975. Dan pada saat itu juga ia mulai mengumumkan pada dunia bahwa saat ini namaku adalah Muhammad Ali, bukan Cassius Clay. Ketika dunia telah mengetahui pernyataan Ali tersebut, kala itu memang ada yang senang, ada yang benci dan ada juga yang tak peduli. Namun Ali tidak peduli akan hal itu dan tetap pada pendiriannya. Ketika ia mengubah namanya menjadi Muhammad Ali, pada saat itu ia menjadi lebih terkenal dan karirnya pun semakin naik. Ketika itu, Ali sempat dihadapkan dengan petinju lain bernama Ernie Terrell, yang mana ketika keduanya bertemu dalam sebuah jumpa pers, kala itu dengan sengaja Ernie memanggil Ali dengan nama Clay untuk memancing amarahnya. Singkat cerita, laga antara Muhammad Ali versus Ernie Terrell pun akhirnya tiba.
Yang mana dalam laga tersebut, Ali terlihat sangat bersemangat untuk bisa mengalahkan Ernie Terra dan sekaligus untuk membungkam perkataannya yang telah memanggil Ali dengan nama Clay. Hingga akhirnya laga tersebut pun berhasil dimenangkan oleh The Great Muhammad Ali. Namun yang menarik, ketika pertempuran sedang berlangsung, kala itu Ali sempat meneriakkan beberapa kalimat yang berbunyi "What's my name?" yang artinya siapa namaku. Seakan-akan ia ingin menegaskan pada Terra bahwasannya namaku adalah Muhammad Ali, bukan Clay. Dalam momen itu kita bisa lihat bahwa Ali adalah seorang petinju yang sangat menjunjung tinggi nama dan juga keyakinannya yakni Islam. Yang mana nama Muhammad Ali ini adalah sebuah nama yang begitu sangat agung dan baginya tak ada satu orang pun yang boleh melecehkan atau merendahkan nama tersebut. Too power, too strong. I prove that Allah is God. Elijah Muhammad is a messenger, and I have faith in them. And regardless of the world and the pressure, I made it an easy night because Allah has power of all things. If you believe in Him, nothing. Nah, terlepas dari semua itu, sepanjang perjalanan karir Ali dalam dunia tinju, tercatat ia telah berhasil meraih 56 kemenangan dan hanya mengalami 5 kekalahan saja, guys. Nah, itulah sedikit ulasan tentang 10 petinju muslim terbaik yang menjadi juara dunia versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.